Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Berhijuria. Kembali lagi bersama tim channel Berhijuria, channel kita semua. Hari ini kita akan mengulik bagaimana tanaman duren. Di depan saya ini adalah ada tanaman duren montong. Ya, nah ini duren montong yang mana durennya setahun sekali berbuah di musim-musim buah antara Januari sampai Maret. Nah ini kebetulan Januari pohon yang di depan saya ini adalah sahabat Berhijuria sedang berbuah ya. Nah ini hanya saja buahnya tidak sebanyak yang sebelumnya, tapi ini lumayan banyak juga tuh ya. Ini tuh calon-calonnya, itu juga ada di atas yang udah gede 3. Nah ini di atas juga masih banyak. Jadi tim Berhijuria, sahabat Berhijuria, di sini akan saya coba sharing, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tanaman duren di daerah Bogor, Cipanas ya, bukan Bogor, Cianjur, Cipanas, Jawa Barat. Ini tanaman duren yang sangat fenomenal. Banyak teman-teman kita yang mencoba untuk bertanam dan alhamdulillah beberapa ada yang berhasil, ada yang belum berhasil juga. Nah ini tim Berhijuria, pohon yang kita tanam ini sudah usia kurang lebih 7 tahun 8 tahunan. Beli di bibit, kondisi bibitnya itu populasi umur setengah tahunan, tinggi 2 meteran. Nah ini sudah berkali-kali berbuah sahabat Berhijuria. Ini daunnya juga seger ya, daunnya seger, hijau daun. Ini montong, duren montong. Kalau sahabat Berhijuria lihat duren yang kondisinya daunnya seger ini, kemudian dia mampu berbuah, ini akan lebih maksimal buahnya. Indikatornya kalau daunnya subur dan kondisi berbuah, itu bisa kita maksimalkan buahnya. Nah bagaimana tipsnya sahabat Berhijuria? Ini saya sedang merawat di kebun Puncak Cianjur ini. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba di kebun atau di taman di rumahan. Bisa menggunakan metode 1 bulanan, ada perawatan 1 bulanan, perawatan 3 bulanan, dan perawatan 6 bulanan. Baik, apa saja sih perawatan bulanannya sahabat Berhijuria? Tentu kalau saya memberi tips yang usia sudah 3-4 tahun yang sudah pernah berbuah ya. Nah ini sahabat Berhijuria, tanaman ketika sudah pernah berbuah itu harus dicukupin 1 fosfatnya, dan pastikan tanaman dalam kondisi sehat. Kedua, kemudian yang ketiga, area tanah itu dipastikan subur ya, terutama area 1 meter sampai 2 meter dari batang utama, agar apa, nutrisi yang diserap oleh pohon itu akan lebih maksimal. Nah di sini sahabat Berhijuria, kita akan coba bagaimana memenuhin tips pertama, itu penuhin fosfatnya. Jadi sahabat Berhijuria, kalau tanaman sudah besar kemudian belum berbuah, itu dia butuh fosfat yang tinggi. Artinya berikanlah tiap bulan fosfat tinggi, itu banyak ya mereknya. Saya bisa sebut MKP atau fosfat yang organik, Navos Guano atau Golden Guano atau Super Guano. Nah itu fosfat tinggi yang sifat organik,
ada juga yang sifat non organik yaitu MKP atau iya MKP, banyak jenis MKP yang lainnya. Jadi sahabat berjuria berikan MKP tiap bulan sekali. Ini tips berjuria. Kita juga berikan tanaman tanaman di sekitar pohonnya itu ya. Nah ini sekitar puternya itu kita taburin MKP, kemudian taburin juga E4 itu supaya bakteri yang ada di sekitar tanah lebih banyak lagi, terutama bakteri yang bermanfaat untuk tanaman, terutama bakteri pengurai fosfat, pengurai nitrogen, dan bakteri yang lainnya yang mendukung pertumbuhan tanaman. Nah kedua, saya juga menggunakan pupuk kandang setiap bulan sekali. Bisa menggunakan pupuk kandang sapi, kandang kambing, atau pupuk ayam. Bisa juga pupuk yang sifatnya organik. Oke, jadi sahabat berjuria, ini tanaman ini kalau kita rutinkan sebulan sekali, terutama tanaman besar MKP, E4 dan pupuk kandang terlebih dahulu sekitar pohonnya itu ya sahabat berjuria, kita kunturin agar supaya apa? Agar gampang diserap oleh tanaman. Tanah kalau kondisinya padat itu susah diserapnya, tapi kalau kita kunturin kemudian kita pupuk, diserap nutrisinya itu gampang sekali sahabat berjuria. Kemudian apa saja perawatan setiap bulan sekali itu selain menggunakan tadi pupuk tadi, kita penyiraman kalau setiap hari ya disiram ya sahabat berjuria. Walaupun ini pohon sebenarnya sudah besar ya, artinya nggak perlu disiram tiap hari pun sudah cukup bisa berbuah gitu, sudah cukup bisa ambil nutrisi tersendiri. Kemudian perawatan per 3 bulanan sahabat berjuria perlu adakan pemangkasan, pruning, dan tambahan sekali perawatan bulanan yaitu tadi diberikan pupuk kandang, MKP, E4, dan bisa juga ditambahkan penyemprotan hama ya. Nah sahabat berhijoria, ketika tanaman lagi berbumbang seperti ini, nah ini sebagian ada yang kembang, ada yang berbuah ya, kita berikan pupuk yang baik untuk ke tanah dulu ya. Penyemprotannya untuk hama kita berikan di tanah, seperti kayak berikan furadan boleh, atau untuk anti jamur juga boleh. Kalau penyemprotan break dulu, begitu dia tanaman ini sudah nggak ada buah, boleh diberikan penyemprotan itu setiap sebulan sekali, paling tidak lama-lamanya 3 bulan sekali. Nah kemudian perawatan 3 bulanannya sahabat berjuria perlu pemangkasan dahan-dahan yang tidak produktif. Nah ini kayak habis selesai buah ini bisa ini dibuang gitu ya. Kalau bagus saya sih dibuang pakai gunting ya, gunting biar lebih maksimal atau biar hasilnya lebih bagus ya, biar nggak kaget juga. Jadi sahabat berjuria, mangkas ranting-ranting yang tidak produktif begitu. Kemudian perawatan 6 bulanan kita juga berikan skema pemupukan yang berbeda. Nah sahabat berjuria, kalau tiap bulan sahabat berjuria memberikan MKP dengan dosis 1 sendok makan misalkan ya. Nah ini dosisnya sahabat berjuria, kalau udah pohon 7 tahun 8 tahun begini kita berikan 200 gram MKP, kemudian E4 nya setengah botol, dan pupuk kandang kambingnya setengah karung atau 5 kilo, ditabur sekelilingnya sambil diaduk siram begitu. Itu berikan setiap bulan sekali ya pupuk yang tadi saya sebut. Per 3 bulanannya bisa di pruning
juga dirapihkan bagian-bagian yang tidak produktif. Artinya ketika tanaman kalau sudah besar seperti ini banyak cabangnya, nah ini tidak semua tanaman munculin buah ya, semua cabang. Ada beberapa cabang yang tidak, hanya dia munculin daun saja, tidak menghadirkan bunga dan buah. Nah itu perlu dibuang. Agar apa? Matahari jatuh ke dahan utama itu bisa masuk, sehingga nutrisi yang dari bawah ke atas akan terangkat lebih cepat. Nah, tanaman kalau terlalu rapat juga itu tidak bagus ya, daunnya terlalu rapat itu bikin nutrisi agak lambat terserapnya. Begitu sahabat terjadi. Oke, ini jenis duren duren montong. Ini udah berkali-kali buah ya. Saya tadinya mau metik, cuman ini belum saatnya buah ya. Belum saatnya petik. Oke, nah yang perawatan 6 bulan sekali. Tadi 1 bulanan, 3 bulanan. Yang ketiga itu 6 bulanan. 6 bulanan ya, 6 bulanan. Itu kita berikan skema yang berbeda. Artinya dosisnya tadi 200 gram. Nah, sekarang tetap diberikan 200 gram, tapi dengan merek yang berbeda, begitu agar tanaman juga tidak terlalu bosan ya. Oke, baik, itu tips dari kita tim Berhiduria. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikan di rumah dan sukses selalu untuk semuanya. Selamat bertanam, selamat Berhiduria, sukses untuk teman-teman semua.